Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Kurniawan, NIM saya 16160041. Program studi saya Budidaya Perairan Fakultas Perikanan Universitas Abdullah Aceh. Pada saat ini saya berada di lab perikanan yang bertujuan untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Kota Sair yang dibimbing langsung oleh dosen kita Ibu Lia Handayani, SIMT. Pada kesempatan ini saya beserta teman-teman saya akan menjelaskan tentang pengelolaan Kota Sair dengan cara metode aerasi. Untuk melihat hasil kerja kelompok kami, ayo ikutin saya. Bisa kita lihat di sini ada 3 perlakuan, yaitu perlakuan pertama mengontakkan aerasi dengan udara dengan menggunakan kincir. Sedangkan yang kedua ini memasukkan udara ke dalam air. Sedangkan yang ketiga ini tidak memiliki perlakuan apapun. Sedikit saya akan menjelaskan apa itu aerasi. Aerasi adalah salah satu pengelolaan Kota Sair dengan cara menambahkan oksigen ke dalam air. Dan di sini juga saya akan menjelaskan prinsip dari aerasi. Prinsip dari aerasi itu mencampurkan air dengan udara atau bahan lain sehingga air yang oksigennya rendah kontak dengan oksigen atau udara. Fungsi dari aerasi. Fungsi yang pertama adalah membuat tingkat DO di perairan ataupun di akuarium secara merata dan membantu penyebaran obat jika ada perawatan kimia, dan juga membantu dalam proses pencampuran karakteristik antara perairan atas maupun perairan bawah, menghilangkan gas-gas yang tidak dibutuhkan yang dapat menimbulkan bau-bau dan beracun bagi biota yang hidup dalam perairan maupun dalam akuarium. Baiklah, saya Rahayu Pedulia. Di sini bisa kita lihat ada 3 wadah. Pada 3 wadah ini dilakukan perlakuan yang berbeda-beda. Metode aerasi ini merupakan metode yang termasuk secara fisika karena lebih mengutamakan mekanisasi dibandingkan unsur biologinya. Pada perlakuan pertama, yaitu mengontakkan air dengan udara. Kami di sini menggunakan kincir air. Prinsip dari perlakuan pertama yaitu memancurkan air ke udara, sehingga pada saat air berada di udara, air tersebut mendapatkan tambahan oksigen melalui difusi oksigen, dan saat air jatuh pada permukaan air dapat menyebabkan lapisan film pada permukaan air menjadi rusak, sehingga pada permukaan air terjadi juga transfer oksigen dari udara. Pada saat inilah terjadinya proses oksidasi. Oksidasi merupakan proses pelepasan molekul, ion, atau atom yang mengandung elektron di udara. Proses oksidasi ini terjadi pada saat air dimancurkan ke udara karena udara mengandung oksigen dalam jumlah yang besar. Kombinasi antara zat dan oksigen yakni oksidasi, sehingga pada saat air jatuh kembali ke permukaan, air tersebut sudah mengalami proses oksidasi. Pada perlakuan pertama, alat-alat yang kami gunakan adalah wadah yang berfungsi untuk menampung massa air. Yang kedua ada aerator atau pompa udara untuk menghasilkan dan menghembuskan udara ke dalam air. Yang ketiga ada selang aerasi, penghubung antara aerator dengan kincir air untuk mengalirkan udara. Yang keempat adalah kincir air yang berfungsi sebagai penyuplai oksigen di dalam air. Teknik penggunaannya
Yang pertama, hubungkan selang aerasi dengan aerator. Setelah selang aerasi terhubung dengan selang aerator, maka ujung lain dari selang aerasi tersebut dihubungkan dengan kincir air. Bila sudah terhubung, maka kincir air tersebut sudah bisa digunakan. Letakkan kincir air pada badan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat, NIM saya 16160060. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kita tadi, metode aerasi perlakuan kedua. Adapun metode perlakuan kedua ini adalah memasukkan gelombang udara ke dalam air. Adapun prinsip perlakuan kedua ini yaitu menghembuskan udara ke dalam air. Besar, kecil, dan lamanya gelombang udara ke dalam air mempengaruhi laju transfer oksigen ke dalam air. Adapun alat-alat yang kami gunakan dalam metode ini adalah aerator yang berfungsi untuk menghasilkan dan menghembuskan udara ke dalam air. Kemudian selang aerasi sebagai penghubung antara aerator dengan batu aerasi untuk mengalirkan udara. Kemudian yang terakhir, batu aerasi. Batu aerasi ini berfungsi untuk memperbanyak gelombang udara dan memiliki pori-pori. Penggunaan dalam alat ini adalah hubungkan selang aerasi dengan aerator. Setelah selang aerasi terhubung dengan selang aerator, kemudian hubungkan ujung selang aerasi tersebut dengan batu aerasi. Bila sudah terhubung batu aerasi tersebut, maka sudah bisa digunakan dan diletakkan batu aerasi ke dalam air. Dalam perlakuan ketiga ini, kami tidak menggunakan alat dan perlakuan apapun. Dalam hal ini, bertujuan untuk membedakan perlakuan dan tanpa perlakuan. Saya Fani Risna. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengecekan kualitas air yang telah kami lakukan pada perlakuan yang berbeda-beda. Alasan mengapa perlu dilakukannya pengecekan kualitas air adalah parameter kualitas air mudah berfluktuasi setiap saat sehingga bisa terjadi atau terganggunya fisiologis pada ikan atau biota yang hidup di dalamnya. Di sini kami melakukan 3 pengecekan kualitas air, yaitu pH, DO, dan amonia. Pada perlakuan yang pertama, hasil yang kami dapatkan yaitu pH yang kami peroleh 8,1, yang artinya air itu bersifat basah. Sedangkan DO atau oksigen terlarut dalam air yaitu 4,09 mg per liter. Dan yang terakhir adalah amonia. Amonia di dalam air pada perlakuan yang pertama cukup tinggi, yaitu 0,10 mg per liter. Tingginya nilai amonia dikarenakan akibat sisa-sisa pakan dan feses ikan di dalam air tersebut. Pada perlakuan yang kedua, nilai pH yang kami peroleh yaitu 8,3, yang artinya air itu bersifat basah. Sedangkan DO atau oksigen terlarut dalam air yaitu 5,45 mg per liter. Dan yang terakhir adalah amonia. Di dalam air pada perlakuan yang kedua lebih tinggi dari perlakuan yang pertama, yaitu 0,13 mg per liter. Dikarenakan ikan pada perlakuan yang kedua lebih banyak daripada perlakuan yang pertama, dan feses yang dihasilkan lebih banyak pula.
Pada perlakuan yang ketiga, nilai pH yang kami peroleh yaitu 8,1, yang artinya air itu bersifat basah. Sedangkan DO atau oksigen terlarut dalam air 3,62 mg per liter. Oksigen terlarut pada perlakuan ini lebih rendah daripada perlakuan yang pertama dan kedua disebabkan karena tidak memakai alat bantu oksigen apapun. Dan yang terakhir adalah amonia. Di dalam air pada perlakuan ketiga adalah 0,11, lebih rendah dari perlakuan 1 dan 2, dikarenakan ikan yang ada di dalam perlakuan yang ketiga lebih sedikit dan feses yang dihasilkan pun lebih sedikit, makanya amonianya sedikit. Demikianlah yang dapat saya sampaikan beserta teman-teman saya mengenai metode aerasi. Lebih dan kurang saya Yudi Kurniawan mewakili teman-teman. Jika ada salah kata-kata saya mohon maaf. Lebih dan kurang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.